Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga semua pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan video kali ini, ya, saya akan melanjutkan di kompetensi dasar yang ke-9, yaitu membuat pemasaran online menggunakan media sosial. Ya, jadi kali ini ditekankan ke praktek. Kalau yang sebelumnya teori, jadi untuk yang KD9 ini adalah praktek. Prakteknya apa saja? Yaitu nantinya adalah pembuatan Facebook marketing, BM, ya, kemudian IG marketing, terus kemudian TikTok marketing, sama YouTube marketing. Nah, penjelasan semuanya untuk masing-masing adalah sebagai berikut. Sebelumnya kita mengetahui jejaring sosial dapat digunakan untuk menunjang bisnis online kita. Saat ini kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain, ingat media sosial itu fungsi utamanya sebenarnya adalah di interaksi. Ya, semakin dimudahkan dengan adanya kecanggihan teknologi dan koneksi internet yang cepat dengan harga yang tentu saja terjangkau. Bagi Anda yang memiliki bisnis berupa toko online atau profesional yang bergerak dalam bidang jasa, ya, maupun barang, hal tersebut sangatlah membantu untuk kelancaran bisnis. Tentu bisnis penjualan barang atau jasa via online tidak akan mencapai hasil yang maksimal tanpa adanya suatu website. Makanya untuk pemasaran online menggunakan media sosial ini, alangkah baiknya juga ditunjang dengan website. Ya, karena website merupakan rumah bagi setiap bisnis yang dijalankan secara online. Ibaratnya websitenya adalah sebuah toko. Nah, kalau kita menjual barang. Ya, bayangkan bagaimana senangnya calon pelanggan apabila datang ke rumah yang menerapkan konsep home sweet home, happy customer, happy you. Selain website, kita juga menggunakan beberapa jejaring sosial sebagai media promosi online. Mengapa jejaring sosial? Karena jaring sosial atau social network merupakan penemuan, ya, akhir-akhir ini yang digunakan hampir semua orang di dunia. Dalam hal ini praktisi para pebisnis online. Berikut ini adalah beberapa penjelasan mengenai jejaring sosial, ya, yang dapat Anda gunakan sebagai media promosi. Yang pertama adalah Facebook. Ini kita sudah tidak asing lagi yang dengan namanya Facebook, ya. Jejaring sosial ini tentunya sangat familiar karena hampir semuanya kebanyakan menggunakan Facebook. Ya, kemudian untuk berkomunikasi dengan pelanggan menjadi salah satu alasan mengapa perlu melakukan promosi melalui Facebook. Hal ini dikenal dengan namanya interaksi, ya, dua arah. Ya, beda dengan website. Kalau website mungkin lebih ke cenderung ke interaksi searah. Tapi kalau Facebook, ya, atau sosial media ini kelebihannya adalah kita bisa berinteraksi dua arah dan dapat berinteraksi langsung, misalkan melalui Messenger. Dalam penggunaan Facebook marketing bisa menggunakan fanspage karena kita gunakan adalah FB Art. Jadi kalau memang kita nanti terjun ke dunia FB Art, ini harus mempunyai fanspage. Kemudian yang kedua adalah Twitter. Tentu saja kita juga sudah tidak asing dengan namanya Twitter, ya. Dengan kecanggihan teknologi, kini Facebook dan Twitter hadir di semua gadget kamu. Lalu kegunaan akun Twitter bagi promosi bisnis, ya, tentu saja mempermudah komunikasi melalui Twitter, ya, dengan menjangkau ke semua pengguna. Jadi dapat menjangkau ke banyak orang. Ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya, ya, bagaimana kelebihan dan kekurangan dalam penggunaan media sosial. Mengapa harus menggunakan sosial media? Pengertian sosial media ini di video sebelumnya silahkan bisa dilihat-lihat, disimak. Lalu Pinterest. Pinterest ini sudah tidak asing lagi, ya, tentu saja. Sebenarnya Pinterest ini lebih bagus ke optimasinya search engine optimization karena kebanyakan, ya, ketika kita berjualan barang ini lebih banyak juga Pinterest ini mendominasi di top search Google. Ini memang kelebihannya, salah satu kelebihan Pinterest digunakan seperti itu, di optimasi SEO. Banyak yang beranggapan bahwa jejaring sosial belum terlalu populer di Indonesia, padahal penggunaannya sudah banyak, ya, dengan memanfaatkan sistem board. Kebanyakan user Pinterest memang berasal dari luar negeri dan apabila Anda melakukan promosi, melakukan jejaring sosial ini, bukan tidak mungkin loh calon pengguna dari dalam negeri juga akan tertarik maupun dari luar negeri. Jadi jangkauannya juga sangat lebih luas. Nah, kalau saya sendiri Pinterest saya gunakan untuk optimasi ini, SEO ini, ya, karena bagus. Ya.
Kemudian aplikasi foto ya, kita sudah tidak asing lagi yang namanya juga dengan Instagram atau IG. Ya, makanya IG nanti kita setting ke IG bisnis atau IG profesional. Jejaring sosial seperti Instagram dan Flickr. Ya, Flickr ini punyanya Yahoo ada saya. Yang ini Flickr ini adalah punyanya Yahoo. Jadi kita untuk login ke Flickr ini menggunakan email Yahoo ya, tapi nggak tahu kalau sekarang ya, karena kita namanya algoritma kadang bisa berubah-ubah, ada yang namanya pembaruan. Ini sangat mudah ya, sangat cepat menjangkau ke banyak orang. Jadi caranya seperti ini, cantumkan alamat Instagram atau alamat Flickr pada website agar calon pelanggan dapat mengetahui produk-produk terbaru yang ada di toko online. Kemudian LinkedIn ini juga sangat bagus di sama dengan Pinterest ya, di search engine optimization. Biasanya saya gunakan untuk optimasi ini, SEO ini. Nah, karena tidak mungkin LinkedIn juga banyak bermunculan mendominasi di top search Google. Jadi produk Anda juga mungkin kebanyakan muncul di search engine Google. Dan semua dilakukan secara profesional. Kalau kita pengen berkembang ya, berarti harus melakukannya secara profesional, secara konsisten. Inti dari penggunaan sosial media yaitu personal branding ya. Dalam hal ini namanya brand awareness. Ini juga sudah saya bahas di video sebelumnya ya, brand awareness. Kemudian kita harus membuat akun yang tertarget sesuai dengan apa? Sesuai dengan produk yang kita jual. Ingat, ini harus tertarget. Kemudian baru mencari followers sebanyak-banyaknya. Cara meningkatkan follower bagaimana? Ini juga sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Ya, di optimasi IG marketing, optimasi Facebook marketing dan lain-lain. Membuat kata-kata promosi atau copywriting yang tepat sesuai dengan kaidah AIDA, awareness, interest, desire, sama action. Jadi garis besarnya seperti ini ya. Namanya media sosial ini harus ada yang namanya interaksi. Kemudian harus ada yang namanya kita mencari follower. Kiat-kiatnya bagaimana sudah saya sharing di video sebelumnya. Kemudian ya setelah interaksi ya kita harus juga menambah banyak follower. Ya ini semua ya buat IG, buat FB, ya buat TikTok dan kalau YouTube ya subscribe ya. Itu bagaimana caranya sudah saya share di video sebelumnya. Ya. Kemudian dalam media sosial ini kita tidak bisa langsung hard selling. Jadi berjualan secara langsung. Ya. Ini tidak bisa. Tapi kita bisa melakukan secara soft selling. Soft sellingnya bagaimana? Ya, soft sellingnya dengan cara edukasi tentang produk. Jadi di sosial media itu tidak bisa langsung berjualan secara langsung. Ya, kecuali apa? Kecuali kalau yang hard selling ini, ya. Ini kita di Facebook Marketplace. Di Facebook Marketplace. Ya, kemudian di forum jual beli. Forum grup jual beli. Ini kalau di FB. Ya, kalau di IG ya berarti di IG shopping. Terus kemudian kalau di TikTok ya berarti di TikTok Shop. Caranya berjualannya bagaimana? Kalau tidak secara hard selling yaitu dengan cara soft selling, dengan cara kita mengedukasi mengenai produk. Ini sering saya ingatkan. Jadi kalau kita langsung berjualan kita tidak bisa, tapi kita lebih ke edukasi mengenai produk. Tuh. Terus kemudian untuk bagaimana cara optimasi Facebook marketing, IG marketing, TikTok marketing, YouTube marketing, nah itu saya share di video sebelumnya ya, itu langsung ke praktek. Demikian penjelasan saya mengenai teori di kompetensi dasar ke-9 ya, yaitu
menerapkan penggunaan sosial media untuk pemasaran online. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi